Halo sahabat semuanya, pernah nggak sih kalau kamu tuh ketemu sama teman, tetangga, atau jangan-jangan merupakan rekan kerja di tempat kerjanya kamu, kalau utang mereka tuh kalau ditagih selalu aja buat janji gitu. Tetapi janjinya tuh nggak pernah ditepati, mundur lagi ya. Dan itu tentunya hal yang cukup manis banget ya, janji mereka semanis yang namanya sirup. Oke, banyak banget alasan-alasan yang mereka berikan biasanya. Ada yang bilang nih, oh ya besok Senin ya. Atau jangan-jangan ada juga yang bilang, oh ya tunggu dulu gajian. Nanti pokoknya kalau udah gajian itu bakal aku lunasin. Tapi pas ditagih, ya tadi mundur lagi seperti itu. Pokoknya dia tuh udah terkenal banget deh sebagai sosok yang cukup expert atau ahli di bidang berjanji gitu ya. Jadi kadang saya pribadi juga mikir ya, timbul pertanyaan dalam pemikiran saya, kok bisa ya orang-orang yang betah hidup kayak itu, seperti itu. Nah, biar kita bisa belajar trik menghadapi orang-orang yang selalu menunda janji mereka dalam membayar hutang ya, karena ini dirasa sangat penting sekali. Penting untuk apa? Untuk masa depan kita dan karir kita, karena ini menyangkut tentang kesehatan mental kita sebagai seorang pemberi hutangan kepada mereka, seperti itu. Kita akan mencoba membongkarnya dari segi ilmu psikologi yang saya rangkum dari beberapa sumber ya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang adalah kita membahas terkait mengapa sih mereka itu betah ya untuk menunda-nunda janji mereka dalam membayar hutang. Alasan pertama yang muncul adalah karena mereka tuh cuma nyari selamat buat hari ini saja. Maksudnya bagaimana nih? Orang yang hobi nunda utang itu biasanya pas kita tagih, otaknya tuh nggak mikir bagaimana cara nyari duitnya, teman-teman sekalian. Yang ada di pikiran mereka saat itu ya, yang penting tuh kita sebagai seorang penagih itu adalah pergi di depan muka mereka kalau kita nagihnya secara langsung. Tapi kalau kita menagihnya itu secara via telepon atau chat di WhatsApp ya, itu pikiran mereka tuh yang penting di detik itu, di menit itu adalah kita mengakhiri percakapan di telepon atau WhatsApp itu sendiri gitu. Dan pokoknya intinya mereka tuh hanya mencari aman secara instan di detik, menit, hari tersebut gitu. Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, ternyata saya mengambil sebuah hasil pendapat yang saya kutip dari seorang Dr. Helga Dittmar. Beliau ini seorang pakar psikologi konsumen yang mengatakan bahwa pelaku utang kronis itu punya sifat impulsif, teman-teman. Maksudnya apa ini? Jadi fokus otak mereka tuh pendek banget nih. Mereka tuh cuma pengen dapat sebuah ketenangan secara instan di detik ini juga ya. Urusan besok bohong lagi ya itu dipikirkan besok aja gitu. Yang penting pokoknya intinya di detik itu, di saat ditagih itu mereka aman ya. Jadi mereka wajar banget bilang secara spontanitas, oh ya nanti diusahain ya, oh ya hari Kamis, misalkan hari Sabtu dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Nah, alasan yang kedua ya, bahwa mereka nih si pengutang itu urat malunya emang udah mulai tipis karena kebiasaan. Benar, suatu pepatah yang mengatakan experience is the best teacher ya, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi hal itu bisa menjadi bias ya kalau seandainya dihubungkan dengan melanggar janji lagi seperti itu. Sebenarnya rasanya tuh gak enak hati ya, dan kepikiran banget kalau seandainya kita dalam posisi si pengutang seperti itu. Kalau kita ada utang ya, itu tuh sampai nggak bisa tidur sama sekali, kepikiran ya, gimana bisa nggak saya membayarnya seperti itu. Tapi kalau bagi si expert tadi ya, yang suka nunda-nunda janji tadi seperti itu, rasa bersalahnya itu ternyata udah hilang, teman-teman sekalian gitu. Dan hal ini selaras sekali berdasarkan dari penelitian University College London di jurnal Nature Neuroscience ya. Kalau orang keseringan berbohong atau ingkar janji, ternyata sistem otaknya tuh bakal mengalami penurunan sensitivitas yang mengakibatkan mereka menjadi kebal apa? Untuk berbohong lagi dan seterusnya lagi, teman-teman sekalian. Jadi pas dia itu ingkar janji ke kita, ternyata di matanya itu adalah suatu hal yang sangat biasa sekali, dan itu bukan suatu beban buat mereka lagi, teman-teman sekalian. Jadi ya benar-benar easy gitu loh, bagi mereka mudah banget gitu untuk yang namanya mengobrol janji itu sendiri. Dan kita membahas pada alasan yang ketiga. Di alasan ketiga, ternyata mereka yang suka menunda-nunda pembayaran hutang, itu mereka tuh menganggap bahwa kita ini orang yang gak enakan.
berdasarkan dari sebuah penelitian yang saya kutip dari Finra Foundation ya, ternyata para pengutang kronis itu ya pintar banget kalau nyari target, teman-teman sekalian. Mereka tuh sengaja ngedeketin orang-orang yang sifatnya ramah, orang-orang yang gampang kasihan ya. Dan hal itu mereka lakukan karena mereka tahu bahwa kita ini nggak bakal berani tegas ataupun marah kalau seandainya utang kita itu tuh terlambat mereka bayar atau nggak dibayar sama sekali, teman-teman sekalian. Berbahaya kan seperti itu kan? Nah, makanya buat adik-adik yang masih sekolah nih, ataupun juga buat rekan-rekan yang lagi berintis usaha dan bekerja ya, memahami psikologi orang seperti ini penting banget bagi kita ya. Ini adalah bagian dari belajar disiplin dan menjaga batasan profesional biar uang hasil kerja keras kita tuh nggak habis cuma-cuma gara-gara kita nggak enakan selalu, teman-teman. Karena kita tahu ya, mencari uang tuh nggak mudah sama sekali. Ada keringat yang kita korbankan, ada pikiran, ada tenaga, bahkan terkadang kesehatan kita pun juga terabaikan. Tapi kok tiba-tiba ada orang yang merampas hak kita tadi seperti itu. Ini bukan berbicara masalah pelit atau tidak sama sekali, tapi kita berbicara tentang yang namanya keadilan, posisi keseimbangan antara kita membantu orang lain, tapi kita juga punya hak untuk bebas, untuk sehat secara mental, teman-teman sekalian. Jadi kalau besok-besok ya kita bertemu dengan seorang si expert ini tadi ya, dia bilangnya besok ya seperti itu, sebaiknya nih potong aja dengan kalimat-kalimat yang sopan tetapi tegas, teman-teman sekalian. Jadi nggak usah cukup bilang saja gini, misalkan contohnya ya, nggak usah nih nunggu besok ada berapa sekarang, ada 20.000, ada 50.000, ya sini saya terima dulu, pokoknya ini jadi cicilan pertama deh ya, nanti sisanya kira-kira seminggu lagi ya. Nah itu mungkin contoh cara untuk menolak pemunduran dari janji mereka tadi. Jadi jangan mengiyakan selalu apa yang mereka undurkan seperti itu, karena mereka itu hanya berusaha untuk mendapatkan 3 posisi yang sudah saya sebutkan di pembahasan sebelumnya tadi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, yuk sama-sama kita berani bersifat tegas demi masa depan kita yang lebih baik, untuk kesehatan mental kita ya. Dan kira-kira di sekitar kalian tuh ada nggak nih si expert yang selalu menunda-nunda janji hutang itu sendiri ya? Tulis di kolom komentar ya. Dan tentunya juga sampai ketemu pada video edukasi selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan semoga kita selalu berada di lingkungan orang-orang yang memiliki aura yang positif, dan kita dijauhkan dari orang-orang yang memiliki aura negatif itu sendiri ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Bye-bye.